Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Tetap semangat, selalu semangat, dan semangat terus untuk belajar guna meraih sukses di masa depan. Jumpa kembali dalam pelajaran instalasi motor listrik. Kali ini kita akan membahas tentang gambar rangkaian instalasi motor listrik sistem bergantian. Ya, di dalam rangkaian motor listrik sistem bergantian ini ada dua buah motor 1 dan motor 2. Motornya adalah motor 3 fasa yang akan kita operasikan secara bergantian, di mana ketika motor 1 bekerja, motor yang kedua berhenti, kemudian begitu juga ketika motor 2 bekerja atau berjalan, motor 1 berhenti. Nah, kegiatan ini terus berulang-ulang sehingga tidak ada kesempatan dua motor berjalan bersama, ya, hanya salah satu motor. Nah, kemudian di dalam gambar ini kita coba memahami untuk masing-masing bagian, ya, masing-masing simbol. Kita lihat di bagian kanan bawah, ya, yang ada di dalam kotak kecil itu, ya, itu adalah sebagai judul gambar, ya, atau di dalam gambar namanya gambar etiket atau gambar stalaktit, ya. Jadi gambar etiket ini informasinya tentang judul gambar, kemudian tanggal gambar, pembuat gambar, dan kalau misalnya dinilai malah skornya berapa, gitu ya. Ini penting untuk kita mengetahui gambar yang kita buat. Selanjutnya kita langsung masuk ke gambar rangkaiannya. Gambar rangkaian ada 2 buah di gambar sebelah kiri menggunakan sumber daya 3 fasa, itu adalah gambar rangkaian daya. Kemudian gambar yang sebelah kanan, ya, yang menggunakan kabel warna merah dan biru, itu adalah gambar rangkaian kontrolnya. Ini menggunakan sumber listrik 1 fasa. Jadi rangkaian daya menggunakan 3 fas, rangkaian kontrol menggunakan 1 fas. Ya, selanjutnya kita jelaskan masing-masing bagian. Kita lihat di bagian gambar untuk yang pojok kanan bawah itu adalah sebagai gambar etiket, ya, berfungsi untuk memberikan identitas dari gambar itu, yaitu judulnya apa, ya. Di sini adalah rangkaian motor 3 fasa sistem bergantian. Kemudian dibuatnya kapan, kemudian siapa yang membuat, kemudian skornya. Nah, skor di sini adalah ketika ada penilaian, itu untuk kolom penilaian. Itu untuk gambar etiket, ya, atau keterangan gambar. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian sebelah kiri, ya, rangkaian daya. Sebelah kanan rangkaian kontrol. Nah, dari rangkaian daya kita lihat yang bagian paling kiri atas, ya, ada 4 buah kabel berwarna merah, kuning, dan hitam serta biru. Di mana di situ simbolnya ada L1 atau R, L2 atau S, L3 atau T, N. Nah, L1 atau R itu adalah sebagai kabel untuk fase R atau fase line 1, ya, L1 atau line 1 sebagai fase R, yaitu kabel yang berwarna merah. Kemudian untuk L2 atau S, kabel berwarna kuning, adalah untuk fase yang kedua atau fase S, kabelnya berwarna kuning. Kemudian yang L3 atau line 3 atau fase T adalah jalur kabel untuk yang ketiga, fase T, yaitu yang berwarna hitam. Kemudian N adalah untuk kabel netral. Dari situ terhubung ke rangkaian komponen F1, ya. F1 di situ adalah untuk simbol NCB 3 fas, ya. NCB 3 fas ini adalah sebagai komponen yang fungsinya adalah untuk mengamankan rangkaian dari terjadinya hubung singkat atau short circuit. Maka di sini MCB 3 fas F1 ini sebagai komponen yang melindungi, ya, atau proteksi, ya. Kemudian di bawahnya ada K1, ya. K1 ini adalah sebagai kontaktor magnet pertama. Kemudian di bawahnya lagi ada F2, itu adalah untuk overload. Overload atau overload adalah pengaman motor dari beban lebih. Jadi ketika motor mengalami beban lebih sehingga putarannya menjadi berat, maka overload bekerja dengan memutuskan atau menghentikan rangkaian kontrol sehingga rangkaian daya berhenti. Ya. Nah, ini untuk kontaktor
K1, F2, kemudian motor 1. Ini untuk yang komponen yang kedua juga sama, dalam arti untuk pengendalian motor yang kedua juga sama, yaitu K2, F3, motor kedua. Jadi kontaktor magnetnya ada dua ya, ada K1 dan K2, overloadnya juga ada dua, F2 dan F3, motornya ada dua, M1 dan M2. Ini untuk rangkaian daya. Ya, masing-masing sudah kita jelaskan kontaktor untuk apa, overload untuk apa, dan motor. Ya, motor adalah sebagai mesin penggeraknya ya, yang nanti diaplikasikan untuk penggerak pada lift, penggerak pada mesin pengaduk, penggerak pada apapun itu menggunakan motor listrik. Nah, dalam hal ini untuk motor bergantian bisa saja sebagai mesin pada pengaduk atau pada pencampur pada pabrik susu, pabrik makanan dan sebagainya. Motornya bergantian supaya motornya bisa lebih awet. Kemudian kita lanjut ke rangkaian kontrol. Nah, rangkaian kontrol adalah rangkaian di sebelah kanan. Dimulai dari sumber listriknya itu menggunakan salah satu fasa dari 3 fasa. Dalam hal ini 3 fasa kan ada RST ya. Nah, ternyata untuk rangkaian kontrolnya mengambil salah satu fasa, yaitu fasa R atau yang berwarna merah. Untuk netralnya sama, mengambil dari sumber netral, sehingga fasa dan netral sama. Netralnya digunakan nanti untuk rangkaian kontrol dan lampu indikator. Kita mulai dari F0 ya, di rangkaian kontrol mulai dari F0. F0 adalah MCB 1 fase. Ya, fungsinya untuk mengamankan ya rangkaian kontrol ketika terjadi short circuit ya, maka F0 akan bekerja untuk memutuskan rangkaian ya. Jadi hubung singkat atau mungkin untuk juga mematikan rangkaian ini bisa jadi MCB 1 fase. Di bawahnya ada S0. Ya, S0 di sini adalah sebagai rangkaian komponen emergency. Ya, S0 emergency fungsinya adalah untuk menghentikan ya atau mematikan rangkaian ketika terjadi kondisi-kondisi yang tidak normal. Jadi langsung kita stop dengan menekan tombol emergency. Ya. Di bawahnya tombol emergency ada kontak-kontak pada overload, yaitu kontak 9596 untuk yang F2. Kemudian di sebelahnya ada 9596 untuk F3. Artinya ini adalah kontak NC overload untuk mematikan rangkaian ketika terjadi beban lebih. Ya, ini overloadnya ada 2, F2 dan F3 ya. Kemudian di bawahnya ada S1. Ya, S1 itu adalah push button stop, fungsinya untuk mematikan rangkaian. Kemudian untuk yang motor yang kedua atau rangkaian yang kedua itu untuk mematikan rangkaiannya dengan S3. Ya, S3 itu juga push button stop. Kemudian untuk S2 adalah untuk push button start motor 1. Kemudian S4 adalah untuk push button start motor 2 ya. Adapun K1 adalah kontaktor magnet, kontak coil ya, kontaktor magnet pada kontaktor magnet yang pertama. Ya, fungsinya adalah nanti untuk mengendalikan motor pada motor 1 ya, motor 1 yaitu dengan K1. Terminalnya ada A1, A2. A1 berarti yang fasa, A2 berarti yang negatif ya. Kemudian di bawahnya ada K2, 21, 22. Nah, ini artinya persilangan ya. Kontaktor magnet 1 dihubungkan dengan kontaktor magnet 2 untuk kontak bantu 21 dan 22 ya. Kemudian untuk H1 adalah lampu indikator motor 1 sedang bekerja. Kemudian yang untuk motor yang kedua, pengendaliannya dari push button stopnya di S3, push button startnya S4, kemudian kontak coilnya itu di K2. Ya, kemudian K2 dihubungkan dengan K1. Ya, ini fungsinya adalah untuk penguncian. Artinya ketika motor 1 sedang bekerja, maka motor 2 otomatis mati. Begitu juga ketika motor 2 sedang bekerja, otomatis
motor satu mati, ya, sehingga tidak bisa terjadi dua motor hidup bersamaan. Kemudian untuk H2 itu adalah lampu indikator motor kedua ya sedang bekerja. Adapun di jalur berikutnya itu ada K1 2122 terhubung dengan K2 2122 kemudian terhubung dengan H3. Ini adalah fungsi untuk lampu indikator stop. Kemudian untuk H4 itu memanfaatkan kontak 9798 dari F2 dan 9798 F3 kemudian terhubung dengan H4 atau lampu kuning. Ini adalah sebagai lampu indikator trip. Lampu indikator trip ya. Jadi ini rangkaian sudah lengkap ya. Rangkaian daya, rangkaian kontrol ya. Untuk motor 3 fasa sistem bergantian. Terima kasih. Semoga sukses. Jangan lupa untuk terus belajar dan belajar. Lebih penting juga untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.